Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke mata pelajaran simulasi bisnis ini dengan metode efektif dan efisien dalam usaha. Kalau pengertian dari efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan mencapai tujuan, bersama dengan rasio atau output keluaran masukan. Outputnya hasil, produktivitas dan performance. Inputnya tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Jadi efisiensi bagaimana sebuah perusahaan bisa mengelola sumber daya yang ada pada mereka untuk bisa bekerja dengan benar sesuai job desk yang telah ditetapkan. Dimana hasilnya tadi adalah produktivitas, performance. Sumber daya itu ya dari tenaga kerja, bahan baku, uang, dan mesin, serta waktu. Baik, dalam pengertian efisiensi sendiri tadi kan menyangkut masukan dan keluaran, yaitu melakukan sesuatunya secara tepat dan benar, biasanya sesuai dengan do things right. Kalau efektivitas, pasang sejati dari efisiensi, tidak cukup hanya dengan efisiensi, tapi juga harus efektif, artinya penyelesaian kegiatan diharapkan mampu mencapai tujuan organisasi. Do right things, melakukan hal-hal yang tepat. Jadi yang dari pengertian efisiensi dan efektivitas itu biasanya memang berpasangan. Kalau ingin perusahaan memang mencapai tujuan dengan baik, ya memang harus efisiensi dan efektivitas. Ya, istilahnya doing right things, melakukan hal yang tepat. Jadi kalau bekerja sudah benar tapi tidak melakukan hal yang tepat dan cepat, ya pasti kurang efektivitasnya. Nah, dalam dunia bisnis, reputasi dan kredibilitas harus dibangun agar customer merasa nyaman sehingga memberikan kepercayaan kepada perusahaan. Jadi dalam salah satu untuk mencapai itu adalah dengan melakukan bagaimana efektivitas dalam mengelola. Tadi kan efektivitas merupakan kemampuan memilih tujuan tepat atau peralatan tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, derajat tingkat mencapai hasil yang diharapkan. Kalau manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan harus dilakukan dengan metode cara tepat mencapai tujuan. Jadi manajer juga bisa memahami mana pekerjaan yang harus dilakukan, ada metodenya, bagaimana cara yang lebih cepat. Kemudian menurut Peter Drucker mengatakan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, maksudnya doing right thing, melakukan pekerjaan dengan ini. Tadi masih diulang lagi pernyataannya supaya lebih paham. Soal manajer yang efisien, manajer yang bisa mencapai output yang lebih tinggi dari output yang digunakan. Manajer dapat meminimumkan daya penggunaan sumber daya mencapai output yang diperlukan. Manajer bisa memaksimalkan output dengan jumlah input. Karena sebuah perusahaan tentunya manajer sangat berperan penting untuk bisa melakukan efisien dan efektivitas, karena dia yang biasanya mengeluarkan aturan, kebijakan, dan yang lain. Nah, kalau dari segi keuangan bisa kita lihat rasio efisiensi itu, waktu pengumpulan rata-rata, perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktivitas, piutang dagang, penjualan kredit per tahun berapa. Hasilnya adalah A, rata-rata industri evaluasi sangat baik, semakin kecil semakin efisien mengelola piutang. Kemudian kalau putaran piutang, B, besar dari rata industri sangat baik, semakin besar semakin cepat perputaran piutang. Perputaran persediaan, C, rata-rata industri bagus, begitu biaya persediaan. Perputaran aktiva,
penjualan aktiva dibagi dengan aktiva tetap. D, kecil rata-rata industri. Jelek mempunyai industri yang lebih besar dari aktiva itu. Jadi dilihat ini, harusnya lebih kecil. Itu harusnya lebih besar rata-rata industri. Pemutaran total aktiva. Ya. E, rata-rata lebih kurang rata-rata industri sangat baik menunjukkan telah menggunakan sumber yang secara efisien. Nah, kemudian efisiensi di bidang keuangan, ya, biasanya ada periode penagihan rata-rata, ya, kemudian perputaran piutang dagang, perputaran persediaan, perputaran aktiva total, dan perputaran aktiva total. Nah, keberhasilan bisnis walaupun tergantung dengan efektivitas fungsi. Nah, selain dari manajer, ya, keuangan, kemudian juga adalah komunikasi, ya. Komunikasi baik komunikasi antara internal maupun eksternal. Ya. Komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis merupakan hal yang paling esensial guna bertahan dan mendapatkan kemajuan. Jadi komunikasi itu ya sangat perlu lah buat sebuah negeri. Jadi kalau dia di bidang dari segala bidang, baik dia seorang manajer ataupun seorang marketing, lebih-lebih ya, ini sangat dibutuhkan. Adalah fakta bahwasanya komunikasi sosial adalah dasar dari sebuah hubungan yang baik antara atasan dan bawahan, antara pekerja dan manajemen, dan antara pelanggan dan penjual. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, maka seluruh lini baik internal maupun eksternal perusahaan itu akan menjadi baik, ya, dan bisa ya, penjualan juga akan meningkat karena ada hubungan komunikasi baik dengan pelanggan. Sistem komunikasi yang baik dalam sistem akan membantu koordinasi yang lebih baik serta kontrol yang efisien juga. Nah, komunikasi ini tidak hanya mencakup komunikasi dengan kontak juga, tapi juga komunikasi dengan para pekerja dalam sebuah perusahaan yang terlaksana, maka akan membantu perusahaan terorganisasi dengan baik. Jadi biasanya di sebuah perusahaan mereka punya serikat pekerja sendiri. Nah, para perusahaan pimpinan perusahaan harus bisa bekerja sama dengan serikat pekerjanya dengan baik supaya tidak ada konflik di ini. Sebetulnya kalau terjadi konflik maka akan terjadi mogok kerja, demo dan lain-lain. Komunikasi bisnis yang efektif mungkin diproseskan kepada seorang manajer bisa memotivasi para pegawai, memberikan rekomendasi dan masukan untuk meningkatkan efektivitas dalam bisnis. Jadi di dalam dunia usaha memang manajer ya peranannya sangat penting dalam usaha. Nah, sekarang tadi yang bagaimana cara mengefisienkan tenaga kerja. Tenaga kerja tadi sudah kita bahas bahwa dalam mengelola inputnya dari tenaga kerja, ya, dalam efisien dan efektivitasnya berarti menempatkan orang pada tempat yang tepat, ya, kemudian bekerja dengan keahliannya, ya, tempat yang tepat dengan sesuai dengan keahliannya, kemudian jelas kerjanya, kemudian untuk bahan baku itu harus diseimbangkan, ya, bagaimana mengelola bahan baku, supply chain-nya harus baik, dalam misalkan gudang, ya, persediaan gudang di berapa, kapasitas mesin kita bagaimana, itu harus tetap berjalan sehingga bahan baku ini bisa dikelola dengan baik, ya. Supplier kita misalkan ada 2 atau 3, itu jarak transportasi ke gudang berapa lama, ya, kemudian tahan dari bahan baku ini kita berapa lama. Jadi akan sedikit berbeda nanti pengelolaannya apabila contohnya kalau perusahaannya mengelola bahan yang cepat rusak dengan bahan yang tahan lama, contohnya perusahaan mesin, ya kan. Jadi dia mengelola gudangnya akan berbeda dengan perusahaan yang contohnya mengelola makanan, ya, karena makanan itu cepat expirednya, ya. Jadi metode gudangnya pasti FIFO, first in first out. Kalau yang perusahaan yang seperti tadi yang tahan lama itu bisa FIFO, last out.
Kemudian untuk uang tadi kan, untuk uang tadi keuangan tadi sudah dibahas bahwa untuk efektivitasnya perlu beberapa ini tadi rasio efisiensinya tadi ini ya, dimana bisa ada perhitungan hasilnya dievaluasi sehingga mendapatkan hasil yang efisien di dalam mengelola usaha. Kemudian yang terakhir adalah mesin dan waktu. Ya. Sebuah mesin di sebuah perusahaan, tentunya perusahaan manufaktur tentunya, dia mempunyai kapasitas kerja. Ya. Seluruh barang elektronik itu ada lifetime-nya, ada masa kerjanya. Ya. Ada spare part yang harus ditukar, jadi sudah ada tentunya ada cadangan buat filternya, cadangan buat spare part-nya harus dipunyai oleh bagian engineering supaya apabila terjadi kerusakan pada mesin itu bisa cepat diinginkan. Seperti kalau spare part-nya rusak, jadi sudah punya cadangan spare part pada bagian engineering. Kalau tidak ya mesin akan mati. Kalau mesin mati berarti produksi berhenti. Ya, sehingga itu tadi efisiensi dan fiturnya tidak tercapai. Kemudian begitu juga dengan waktu. Ya. Dalam mengelola waktu, ya, contohnya kita kan jam kerjanya 8 jam. Ya. Nah, jadi perusahaan harus bisa mengelola jam kerja yang efektif juga, karena misalkan kalau di Jepang misalkan atau di beberapa perusahaan lagi yang di luar, nah, itu waktu kerjanya sedikit berbeda. Ya. Ada yang mereka atau perusahaan yang besar-besar seperti Google atau Facebook, banyak yang bisa mereka kerjakan di rumah. Mereka tidak harus jalan dalam menggunakan transportasi dari rumah ke kantor. Tentunya Anda tinggal di Keranggan, kemudian bekerja di Jakarta, butuh waktu 1-2 jam gitu. Kalau bisa, kalau pekerjaannya bisa dikerjakan dari rumah, itu akan lebih efisien dan efektif untuk dilakukan. Itu tergantung pekerjaan yang dilakukan. Jadi waktu dikelola. Jadi kalau manajernya mempunyai metode atau cara yang membuat karyawannya bekerja lebih efisien, itu juga tentunya bisa memungkinkan hal itu. Hingga hasil dari pekerjaan itu bisa membuat perusahaan lebih maju, ya, dan karyawan juga performanya jauh lebih tinggi. Ya, mungkin itu dulu. Mudah-mudahan bisa ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.